Seringkali kita membiarkan emosi kita tidak terkendali hingga menjadikan kita seolah berubah seperti monster. Hari ini kita akan membongkar rahasia di balik kemarahan dan belajar cara mengendalikannya untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan damai. Marah merupakan respon emosional yang kompleks yang bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti kekecewaan, ketidakadilan, atau perasaan terancam. Seringkali hal yang membuat kita marah adalah masalah kecil atau sepele. Hanya karena suara orang yang tidak bisa diam di bioskop saja bisa membuat kita menjadi sangat marah. Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan kekacauan mulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Saya akan bercerita mengenai seorang manajer proyek yang tengah menghadapi tekanan besar untuk menyelesaikan proyek besarnya dalam waktu yang sangat singkat. Saat berada di tengah-tengah rapat penting, dia menerima berita bahwa salah satu timnya membuat kesalahan besar yang menyebabkan penundaan proyek. Kebayang dong, waktunya sangat singkat, tetapi proyek terpaksa harus ditunda. Sang manajer yang sudah merasa terbebani dengan tanggung jawabnya, merasakan kemarahan yang mendalam. Tanpa mengendalikan emosinya, dia meledak di depan timnya, memarahi mereka dengan kata-kata yang keras dan merendahkannya. Atmosfer rapat berubah menjadi tegang dan menjadi tidak nyaman. Dampaknya, ledakan kemarahan ini akan terasa sepanjang hari. Timnya merasa demotivasi dan terintimidasi. Produktivitas menurun dan kerjasama tim juga menjadi rapuh. Nah, ternyata kemarahan manajernya bukannya memperbaiki situasi. Reaksi marah sang manajer justru membuat suasana kerja menjadi semakin buruk dan bahkan menghambat kemajuan proyek. Ini menggambarkan bagaimana kemarahan yang tidak terkendali bisa membawa dampak yang merugikan daripada memperbaiki situasi yang dihadapi. Jadi di sini terlihat jelas, kemarahan yang tidak terkendali ternyata bukan memperbaiki keadaan, malah menambah masalah baru dan memperkeruh suasana. Jadi seringkali ketika saya marah, saya lebih memilih diam untuk meminimalisir ucapan-ucapan yang akan saya sesali nanti. Ingat, diam ketika kita berada dalam percekcokan itu jauh lebih menyakitkan untuk lawan kita daripada kita harus membalas dengan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang kasar, yang tidak bisa kita tarik kembali. Nasi sudah menjadi bubur, jadi tidak bisa kembali menjadi nasi lagi. Seperti kata orang-orang, tinggal tambah ayam saja jadi bubur ayam. Kita tidak bisa menarik kembali kata-kata yang sudah kita ucapkan. Jadi saya merasa diam itu membuat saya lebih menang daripada saya harus melawan dengan ucapan yang kasar dan menyakitkan. Ada saatnya nanti kebenaran itu akan terungkap. Dalam kehidupan saya sehari-hari, saya belajar bahwa setiap keputusan yang saya ambil dalam keadaan marah, mayoritas bukan keputusan yang terbaik, karena setelah saya merasa tenang, dan solusi yang sudah saya ambil ketika saya marah, sudah saya lakukan, seringkali berujung penyesalan. Itu membuktikan bahwa ketika kita mengambil solusi atau jalan keluar dalam keadaan emosi,
seringkali merupakan solusi yang salah. Jadi saya belajar untuk tidak mengambil keputusan apapun ketika saya sedang emosi. Saya akan berusaha menenangkan hati saya dulu, dan ketika saya sudah tenang, baru saya pikirkan jalan keluar dari permasalahan saya. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Namun, penting untuk memahami cara mengelolanya agar tidak merugikan diri kita sendiri. Kita bisa mengendalikan emosi kita dengan cara diam dan mencoba bernafas dengan teratur. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Atau kita bisa berpindah tempat, pergi ke tempat lain untuk membuat emosi kita menjadi lebih baik. Kemarahan juga bisa terjadi karena kondisi fisik kita yang kurang baik. Kita sedang tidak enak badan mungkin, atau tidak cukup istirahat. Itu juga bisa memicu kemarahan kita menjadi lebih cepat. Jadi untuk menghindari kemarahan, kita juga harus menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit dan sehat. Penting juga bagi kita untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk mengekspresikan emosi kita dengan baik tanpa harus merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Itu sebabnya penting bagi kita untuk belajar mengendalikan kata-kata kita ketika kita marah. Kemarahan yang tidak bisa kita kendalikan seringkali berujung fatal. Dan banyak kasus karena kemarahan, emosi yang tidak terkendali membuat seseorang melakukan tindakan kriminal. Kita sudah sering mendengar karena emosi yang tidak terkontrol sampai menimbulkan korban jiwa. Sebenarnya, kita akan lebih merasa menang ketika kita bisa menahan emosi kita daripada kita harus marah yang tidak terkendali sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kita belajar dan mampu mengontrol emosi kita, lebih bersabar, percayalah, setelah kita tenang, kita akan merasa lebih bahagia dan ada kepuasan di sana karena kita mampu mengendalikan diri kita. Dengan pemahaman yang baik tentang alasan di balik emosi dan teknik-teknik pengendalian diri, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih damai dan bermakna.